Ya, selanjutnya kita mengenal juga ada istilah utilitas risiko. Utilitas risiko ini merupakan rasio antara jumlah benefit yang didapat dengan eh, cost yang harus dikeluarkan. Nah, sering juga disebut dengan toleransi risiko. Terkait dengan istilah ini, kita mendapati ada 3 kategori sikap yang diambil dengan mengacu pada utilitas risiko ini. Perhatikan pada grafis ini, jadi mereka-mereka yang tergolong sebagai orang-orang yang menghindari risiko, itu polanya jika digambarkan dengan toleransi risiko atau utilitas risiko seperti ini. Jadi dana yang mereka akan keluarkan itu mereka berani keluarkan asalkan mereka masih meyakini bahwa benefit yang mereka dapatkan itu masih ada di bawah ambang resiko yang mereka tentukan. Jadi begitu resikonya semakin menaik, mereka tidak berani, artinya tidak akan melakukan hal tersebut, mereka cenderung akan tetap mengambil keuntungan-keuntungan yang secukupnya saja dengan cara main aman. Jadi bisa diasumsikan garis batas resiko ada di sini, maka begitu resikonya meningkat terus, kemudian dia berhenti pada titik di mana titik amannya dia akan menggunakan dana dia misalnya untuk investasi-investasi yang resikonya sangat-sangat rendah. Berbeda dengan mereka-mereka yang apa istilahnya ini menghadapi resiko. Jadi tidak ada batasan resiko, batasan toleransi resiko yang didapat di sini. Artinya berapapun utilitas yang mereka dapatkan, seandainya itu masih wajar, artinya toleransinya masih wajar, maka tetap akan dihadapi atau akan dibelanjakan kalau kita bicara mengenai sebuah investasi. Kalau memang keuntungannya tinggi, maka ini kan keuntungannya tinggi, artinya utilitasnya tinggi, maka it's okay untuk dibelanjakan selama memang resikonya sepadan dengan apa yang didapatkan. Berbeda lagi dengan mereka-mereka yang ya ini pencari resiko. Konteksnya, dia tidak masalah ketika resiko itu atau rasio terhadap resiko itu meningkat dengan cukup tajam, artinya toleransi resikonya dia sangat tinggi, sehingga untuk sebuah keuntungan yang kecil pun, selama di situ ada keuntungan, maka dia berkenan untuk menginvestasikan ya dananya. Misalnya kalau kita konteksnya adalah dana. Jadi berapapun resiko yang harus dihadapi itu tetap dia berani untuk mengambil resiko tersebut. Jadi pola ini mudah sekali kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah organisasi kita itu pada satu titik tertentu merupakan organisasi yang menghindari resiko, kemudian resiko yang netral artinya menghadapi resiko, kemudian yang ketiga adalah pencari resiko. Oke. Nah, kaitannya dengan manajemen risiko, inilah esensi utamanya, yakni proses manajemen risiko. Proses tersebut ada sejumlah tahapan, sebagaimana seperti manajemen yang lainnya, selalu diawali dengan perencanaan manajemen risiko. Jadi perencanaan manajemen risiko ini merupakan aktivitas untuk memutuskan kira-kira dari sejumlah pendekatan yang ada untuk pengelolaan risiko, kita akan menggunakan pendekatan yang seperti apa. Dan semua hal yang terkait dengan aktivitas handling risikonya nanti misalnya. Jadi inilah tahapan yang awal, yakni perencanaan manajemen risiko. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi risiko. Potensi-potensi risiko yang muncul apa saja itu sepatutnya diidentifikasi supaya bisa mengetahui kira-kira apakah risiko tersebut akan kita hadapi, akan kita hindari, atau kita akan terjang. Oke, nah berikutnya risiko yang sudah teridentifikasi akan dilakukan 2 analisis. Yang pertama adalah analisis kualitatif, di mana risiko akan dibuat priority berdasarkan probabilitas terjadinya atau juga
probabilitas efek atau dampak dari kejadian yang ada dalam list resiko tersebut. Itu yang kualitatif. Kemudian yang kuantitatif hampir sama, hanya di sini ada proses kuantifikasi, yakni memboboti resiko agar mungkin akan lebih mudah dalam penanganannya. Langkah selanjutnya, langkah yang keempat, yakni respon terhadap resiko tersebut. Jadi kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan apabila satu identifikasi risiko yang kita sudah cadangkan itu betul-betul terjadi. Oke. Dan yang terakhir yakni controlling risk. Controlling risk tentunya merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan sepanjang proses proyek itu berlangsung. Jadi resiko mungkin controlling resiko itu seperti halnya mengidentifikasi resiko di awal. Aslinya gini, kalau seandainya sebuah kejadian resiko itu terjadi, kemudian dilakukan mitigasi atau respon terhadap resiko, maka ketahuilah aktivitas untuk menghindari sebuah kegiatan yang beresiko itu ternyata ada kemungkinan memunculkan risiko baru. Nah, risiko-risiko baru ini tentunya perlu diidentifikasi kembali, kemudian dikelola kembali seperti tahapan awal tadi. Dianalisis secara kualitatif, secara kuantitatif, dan bagaimana respon terhadap risiko tersebut. Oke, nah kurang lebih inilah proses yang akan dilakukan saat kita memanage risiko. Gambaran secara umumnya, jadi pada tahapan planning, di fase planning, tidak ada kegiatan di initiating yang melibatkan knowledge area manajemen risiko. Oke, jadi planning itu memasuki tahapan di mana perencanaan manajemen risiko dilakukan, termasuk identifikasi dan analisis, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang terakhir, respon terhadap risiko pun sudah dilakukan perencanaannya di tahapan planning. Selanjutnya, untuk monitoring dan controlling, aktivitas manajemen risiko yang meliputi kegiatan dari awal sampai akhir, yakni ini. Jadi mencoba untuk menginformasikan performance dari proyek saat itu, kemudian menginformasikan permintaan perubahan terhadap kriteria proyek misalnya. Jadi semuanya ini adalah bagian dari kegiatan mengontrol risiko. Oke, di tahapan awal di perencanaan manajemen risiko, target utama yang hendak dihasilkan yakni adalah dokumen rencana manajemen risiko. Dokumen ini merupakan dokumen yang isinya merupakan perencanaan dan dokumentasi prosedur untuk mengelola risiko. Jadi tadi mungkin nanti kalau belajar manajemen risiko lebih mendalam, kita akan mendapati berbagai konsep-konsep risiko yang meliputi berbagai jenis risiko, sebagian sudah kita pelajari tadi, kemudian bagaimana pendekatan-pendekatan untuk menghandle, kemudian siapa yang menghandle, kemudian unit tersebut kira-kira membutuhkan berapa personal, itu semua didiskusikan, didokumentasikan di dokumen rencana manajemen risiko. Nah, tim project tentunya secara periodik harus memahami pendekatan yang digunakan sekaligus bagaimana menangani risiko berdasarkan dokumen ini. Nah, seberapa detail dokumen itu nanti akan mengungkap penanganan risikonya itu bergantung kepada kebutuhan project. Ya, secara umum dokumen perencanaan risiko itu memuat hal-hal seperti yang tampak pada slide ini. Jadi metodologi penanganan risikonya, kemudian role and responsibility, jadi ini menjadi perannya siapa, kemudian alokasi anggaran dan jadwal, kemudian kategori risiko, dan seterusnya. Jadi setidaknya ini topik-topik yang mungkin bisa jadi bagian dari dokumen perencanaan risiko.
Nah, di dalam perencanaan risiko, kita juga mengenal adanya rencana kontingensi atau rencana darurat. Rencana darurat merupakan tindakan yang akan dilakukan ya, jika sebuah kejadian yang teridentifikasi sebagai risiko itu terjadi. Jadi ini semacam respon terhadap sebuah kejadian yang sudah diidentifikasi sebagai risiko itu terjadi. Kemudian rencana yang fallback atau rencana cadangan adalah bentuk perencanaan yang dikembangkan untuk khususnya untuk risiko yang high risk, jadi yang dampaknya sangat tinggi, dan apabila perencanaan kontingensinya itu tidak berhasil dilakukan, maka rencana fallback inilah yang akan diterapkan. Oke, jadi jika ada penanganan risiko yang tidak efektif, maka kita memiliki perencanaan cadangan. Mungkin sering kita mendengar istilah plan A dan plan B. Ya, inilah bentuk dari plan B. Kemudian ada juga istilah cadangan kontingensi. Ya, ini sebuah ketentuan yang nanti menjadi acuan pihak sponsor maupun organisasi untuk mengurangi risiko biaya atau risiko yang terkait dengan penjadwalan. Oke. Dan cadangan manajemen merupakan bentuk dari cadangan dana yang dialokasikan untuk risiko yang belum diketahui. Oke, ini ada beberapa istilah yang mungkin nanti akan sering dipakai dalam manajemen risiko. Nah, terkait dengan pekerjaan IT, jadi beberapa kriteria berikut ini, jika kita bicara mengenai risiko, itu sudut pandang kita juga bisa kita awali pendekatannya dengan menggunakan kriteria sukses. Jadi kalau seandainya kita mengetahui fakta seperti yang ada pada tabel ini, bahwa rasio kesuksesan sebuah project IT itu sangat tinggi apabila keterlibatan dari user itu menjadi perhatian. Jadi ini biasanya merupakan hasil research yang menunjukkan kunci-kunci sukses pengembangan IT. Jika ada fakta seperti ini, maka tentunya kita tidak mau beresiko dengan mengabaikan user, mengingat user involvement ini memiliki indeks yang sangat tinggi untuk relatif importantnya. Oke, kita tidak mungkin mengerjakan sebuah project IT dengan perencanaan yang aut-autan. Kenapa? Proper planning, perencanaan yang matang, itu masuk juga dengan nilai indeks relatif important yang cukup tinggi. Ya, jadi inilah kajian yang dihasilkan dari sejumlah project IT yang sudah pernah dilakukan. Jadi bisa dikatakan ini adalah bentuk dari lesson learned. Jadi dari total dari 100 nilai yang diberikan, maka aspek tertinggi kita fokus pada user involvement, melibatkan user dalam pengembangan IT. Oke, selanjutnya dikenali juga ada sejumlah kategori risiko. Kalau yang tadi adalah bentuk sikap kita terhadap risiko, kita menghindari risiko, deal with risiko atau menghadapi, dan yang ketiga men-challenge atau mencari risiko. Sementara ini merupakan jenis-jenis risiko. Risiko pasar, risiko keuangan, risiko teknologi, risiko masyarakat, dan risiko proses. Andaikan saja misalnya kita sudah punya customer langganan kita untuk mengembangkan IT. Nah, ternyata kemudian kita mendapatkan customer baru. Betul, customer baru adalah opportunity, tetapi perlu kita perhatikan juga dari sisi resiko. Customer baru merupakan entitas yang mungkin bisa menjadi timbulnya risiko. Nah, risiko yang muncul dari customer itu bisa kita kategorikan sebagai risiko masyarakat. Ya, sama juga dengan munculnya teknologi baru. Teknologi baru menjanjikan proses perbaikan dari teknologi yang lama cukup signifikan. Namun demikian, apakah
kemudahan yang kita dapatkan itu ada dampak resiko yang harus kita tanggung. Misalnya kita harus bayarkan 2 kali lipat dari teknologi yang sebelumnya. Nah, itu adalah tergolong resiko teknologi. Oke, selanjutnya kalau kita buat dalam bentuk struktur, maka resiko-resiko di dalam dunia IT atau di project IT itu bisa jadi munculnya bukan hanya dari aspek teknikal, tapi dari bisnis, teknikal, organisasi, bahkan di proses manajemen itu sendiri. Loh, kok bisa? Ya, di project-project IT, kesalahan-kesalahan atau resiko-resiko terjadinya sebuah kejadian yang berdampak buruk bisa terjadi ketika kita sebagai project manager salah dalam mengestimasi biaya atau mengestimasi jadwal. Kemudian kesalahan dalam handling komunikasi. Jadi mungkin surat-surat yang ada dalam email kita itu mengandung kalimat-kalimat yang ambigu sehingga memunculkan potensi kesalahan komunikasi. Dan bisa jadi ada resiko terhadap resource. Kita mendapatkan barang dari supplier dengan harga yang cukup murah, dengan ketersediaan yang cukup melimpah, namun demikian ternyata kita mendapatkan barang dengan kualitas yang rendah. Nah, kalau hal-hal yang lain, saya pikir ini kalian sudah bisa memahami resiko terhadap hardware, resiko terhadap software, resiko terhadap jaringan, dan sebagainya. Nah, ini bentuk acuan, mungkin acuan awal bisa kita gunakan untuk memikirkan ketika kita harus menganalisa resiko pada project IT, yang harus kita analisa apa saja. So, buatlah skema seperti ini, kemudian gunakanlah struktur yang dari yang besar dulu, bisnis, technical, organization, project management, kemudian nanti bisa tambahkan dengan yang lain-lainnya. Yang belum nampak di sini mungkin aspek dari masyarakat ya, atau society, atau customer. Mungkin bisa jadi masuk dalam bisnis ini, atau kalau memang diinginkan membuat kategori itu sendiri, bisa juga kita buat. Intinya digunakan untuk mengidentifikasi letak-letak risiko yang mungkin bisa muncul. Nah, sementara itu, bentuk-bentuk risiko yang mungkin bisa muncul saat kita sedang fokus pada integrasi, scope, time, cost, dan sebagainya itu diantaranya adalah seperti ini. Bisa kita lihat misalnya, risiko pada integrasi project management terjadi apabila tidak adanya perencanaan yang mencukupi, inadequate planning, atau alokasi sumber daya yang keliru. Ya, ini beberapa event, beberapa kejadian, beberapa kondisi yang memungkinkan munculnya risiko pada integrasi. Untuk cost misalnya, bisa terjadi sebuah risiko di sini pada saat adanya kesalahan dalam proses estimasi biaya. Oke. Nah, untuk quality pun sama. Jadi, ini beberapa hal yang mungkin bisa terjadi apabila tidak dilakukan hal-hal yang sesuai. Oke, dari sini bisa kalian identifikasi kira-kira kejadian apa saja yang mungkin bisa terjadi saat kita handling integration, scope, time, cost, dan sebagainya. Jadi, dua slide ini, yakni struktur dan identifikasi non area ini, bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang muncul di proyek yang sedang kita handle. Oke, ini tahapan yang kedua, identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi, memahami apa-apa saja kejadian yang memungkinkan munculnya potensi kerugian. Oke, nah banyak di antara tool ini yang biasa kita gunakan untuk mengidentifikasi risiko. Brainstorming biasanya juga melibatkan expert judgment, jadi kita mengundang mereka-mereka yang sudah ahli di bidang project yang sedang kita handle ini, kemudian kita ajak untuk brainstorming, kita diskusi secara terbuka. Kemudian ada DLP teknik, ada interview, dan analisis SWOT. Rincian dari masing-masing tool atau teknik ini bisa kalian baca secara mendetail di
4 slide berikutnya. Oke. Ya. Nah, berikutnya setelah kita melakukan analisis terhadap resiko, identifikasi terhadap resiko maksud saya, yang kita hasilkan adalah daftar resiko atau risk register. Nah, risk register ini merupakan dokumen yang isinya adalah berbagai proses manajemen risiko yang biasanya dipaparkan dalam bentuk tabular. Oke, untuk mudahnya mungkin nanti akan kita bahas melalui contoh. Ini isinya, jadi ada nomornya, kemudian kita identifikasi seberapa tinggi dampak dari risiko ini, kemudian nama kejadiannya, detailnya, dan kategorinya. Oke, ini masih sama. Apa pemicu dari risiko yang kita list, kemudian bagaimana responnya, siapa yang bakal menjadi pemilik dari risiko ini. Nah, ini contoh dari risk register. Jadi bukan hanya mengidentifikasi risiko, tetapi juga melibatkan tadi item-item yang di slide sebelumnya. Contoh mudahnya misalnya ini, kita identifikasi sebagai R44, yakni risiko yang ke-44 misalnya. Rankingnya 1, nah ini perlu kita buat konvensi, artinya kalau 1 itu berarti risikonya tinggi, sementara kalau 5 risikonya rendah. Jadi angka kecil justru kita representasikan sebagai risiko yang tinggi, angka besar untuk representasi risiko yang rendah. Nah, kita menyebutnya risikonya sebagai apa? Misalnya kita deskripsikan new customer. Ya, jadi risiko yang mungkin terjadi untuk kita ketika kita mendapatkan pelanggan baru. Nah, deskripsinya apa? Menjelaskan kenapa new customer jadi risiko. Ya ini, kita belum pernah mengerjakan project untuk organisasi ini. Maksudnya organisasi ini adalah customer kita yang baru. Dan kebetulan kita juga tidak begitu mengenal dengan baik. Oke, namun demikian, salah satu kekuatan perusahaan kita ini, kita merupakan perusahaan yang mampu membangun relationship dengan customer dengan cukup baik. Ya, yang sering menjadi andalan kita. Jadi pinter dalam lobby-lobby, kuat dalam menjaga komunikasi. Nah, akan ada identifikasi juga, mungkin akan sedikit kesulitan bekerja dengan pelanggan seperti ini. Kemudian nanti opportunity yang mungkin kita bisa dapatkan apa, bisa kita tuliskan secara lebih detail. Kategorinya apa? Ya, risiko masyarakat. Tadi mungkin sudah kita bahas. Kemudian penyebabnya apa? Apa yang menyebabkan dia ini menjadi risiko? Dan siapa pemicunya? Triggernya, kemungkinan triggernya adalah bagian marketing. Marketing yang mencoba melobi-lobi, mempromosikan project organisasi kita, kemudian mendapatkan customer baru. Triggernya adalah dari marketing. Dan seterusnya. Ini ya, jadi ini contoh sederhana dari daftar resiko. Nah, langkah selanjutnya, tadi, analisis resiko secara kualitatif. Ya, kalau ini biasanya memang banyak yang mengandalkan pada expert judgment juga. Jadi tool-nya sama seperti tool saat kita melakukan identifikasi resiko. Oke, ini merupakan sebuah teknik untuk mengetahui seberapa besar dampak dari resiko. Kita bisa menggunakan matrik possibility matrix. Ya, konsepnya seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan daftar resiko, kemudian coba kita petakan dengan probabilitas terjadinya resiko tersebut dan dampak dari resiko tersebut. Mendapatkan customer baru, mungkin itu tergolong medium. Nah, dampaknya gimana? Oh, enggak begitu berdampak, artinya enggak begitu beresiko. Kita sudah biasa kok dapat customer baru. Oke, masuk ke sini. Risk 3 dan risk 7 misalnya. Kemudian munculnya teknologi baru. Anggap saja sekarang munculnya 5G. Probabilitas munculnya teknologi baru gimana? Oh, tinggi, karena setiap saat itu akan muncul terus yang baru. Dampaknya gimana? Oh, tinggi juga dampaknya, risikonya. Kita mungkin berasumsi bahwa risikonya tinggi karena satu, teknologi itu belum mapan betul atau belum matang.
Kemudian yang kedua, ketersediaan dari perangkat itu sendiri juga mungkin masih dalam kondisi limited edition. Jadi kita letakkan itu sebagai resiko yang tinggi juga dampaknya. Oke. Nah, dari peta ini, maka tentunya akan ada satu pengetahuan yang bisa memberikan kita bekal untuk mengambil keputusan. Untuk resiko-resiko yang tinggi, probabilitasnya terjadinya tinggi, dan dampaknya tinggi, tentunya ini akan menjadi concern kita yang paling utama. Sementara untuk resiko-resiko yang probabilitas terjadinya rendah dan dampaknya rendah, itu pun tetap kita jadikan sebagai perhatian, tetapi tentunya dengan effort yang kecil. Oke, ini juga hampir sama konsepnya, memetakan antara probabilitas kegagalan dengan konsekuensi kegagalan, ya, dalam bentuk diagram Cartesian. Oke, ada juga top 10 risk item tracking. Jadi konteksnya adalah seperti ini misalnya. Kita sudah identifikasi beberapa risk event, misalnya perencanaan yang tidak matang, pendefinisian yang buruk, kemudian ketiadaan kepemimpinan, estimasi biaya yang buruk, dan estimasi jadwal yang buruk. Misalnya, sebelumnya masing-masing ini memiliki ranking yang seperti kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi inadequate planning merupakan permasalahan atau resiko yang sering muncul pada bulan ini. Ya. Ranking sebelumnya, jadi sebelumnya dia ranking 2. Jadi sebenarnya perencanaan itu tidak begitu banyak masalah, tetapi begitu masuk ke bulan sekarang ini, rankingnya naik jadi 1. Nah, apa yang harus kita lakukan ini? Working on revising the entire project management plan. Jadi kita mencoba untuk merevisi dokumen perencanaan project. Oke. Kemudian poor definition juga sama. Jadi kita bisa melihat perkembangan rankingnya dia. Ya, harapan kita semuanya akan turun ke ranking yang terendah. Pendefinisian yang tidak baik atau buruk, ini perlu kita lakukan apa? Holding meeting with project customer and sponsor to clarify scope. Jadi perlu ada meeting susulan dengan customer maupun dengan customer terkait dengan definisi ruang lingkup. Ini ya. Ini tool-tool yang mungkin saya gunakan. Sama, watchlist juga adalah daftar risiko yang memiliki prioritas rendah, tapi masih diidentifikasi sebagai risiko yang potensial. Tadi probability low, kemudian impact-nya low, tetap masuk ke dalam watchlist.